Tadi sudah sedikitnya materi-materi yang ada sudah disampaikan beliau, namun tidak mengurangi rasa bobot kilas balik yang saya akan berikan. Saya akan mencoba menyampaikan kilas balik terkait MB. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dewan Pembina Ikatan Mahasiswa Buton Cia-Cia Laporo, sekaligus juga beliau merangkap sebagai Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Cia-Cia Laporo Kota Sorong, Bapak Sarif Nari SHMH. Yang saya hormati Ketua DPD KKL Kota Sorong, Bapak Ardan SIB. Yang saya hormati para dosen di lingkup Kerukunan Keluarga Cia-Cia Laporo. Yang saya hormati para ketua-ketua pilar dalam lingkup Kerukunan Keluarga Cia-Cia Laporo. Yang saya hormati rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Abang-abang, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di sekretariat bersama KKL dan alumni, sekretariat KKL dan sekretariat IMB-CCL ini, guna mengikuti kegiatan silaturahim oleh alumni dan mahasiswa Buton Cia-Cia Laporo. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari suatu zaman jahiliyah menuju ke alam yang islami, zaman yang serba modern, serba bebas. Namun kebebasan dan modernisasi ini dibatasi dengan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma sebagai pedoman dan pandangan hidup kita umat Islam, atau disebut juga sebagai grundnorm atau norma yang paling tertinggi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah, saya akan membawakan kilas balik terkait
organisasi Ikatan Mahasiswa Boton Cia-Cia Laporo. Latar belakang perkembangan semangat menempuh pendidikan perguruan tinggi di perantauan, khususnya di Kota Sorong, bagi masyarakat Laporo masih kalah bersaing dengan daerah-daerah lain seperti di Kalimantan dan di Ambon, di mana saat itu kita berfokus pada wira swasta, yaitu sebagai pelaku pasar atau pelaku ekonomi. Namun seiring perkembangan dan perjalanan waktu, para tokoh IKACI mulai mendorong generasi Laporo yang mempunyai ijazah SMA untuk menempuh dunia perguruan tinggi di Kota Sorong. Salah satu pencetus yang menempuh pendidikan perguruan tinggi kala itu adalah abang kita, Bapak Syarif Nari SHMH, kemudian Jainuddin Zabo, kemudian yang ketiga adalah Sirajuddin Munja SIP. SPI. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, abang-abang yang saya banggakan. Setelah itu pada tahun 2008 dibentuklah organisasi kemahasiswaan yang bernama Himpunan Mahasiswa Laporo, yaitu atau disebut HIPMAL, di mana pada saat itu diketuai oleh Arifin SIP dengan jumlah anggota kurang lebih 8 orang. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2010 dilaksanakan musda pertama IMB CCL. Jadi IMB CCL ini lahir sebagai cikal bakal dari HIPMAL itu sendiri. Dan alhamdulillah lewat musda itu banyak yang bertanya-tanya bahwa kata musda sangat asing bagi sebagian generasi maupun masyarakat. Mereka bertanya, apa itu musda? Bagaimana itu musda? Apalagi generasi kala itu baru mau mengikuti kuliah di perguruan tinggi, mendengar kata musda sangat asing bagi kami. Karena yang kami ketahui musda itu hanya dilaksanakan pada organisasi kepartaian. Kemudian dibentuklah kepanitiaan musda, dan dalam kepanitiaan kami generasi diajarkan bagaimana mensukseskan kegiatan dari konsep acara, cara pengelolaan administrasi, bahkan sampai bagaimana kita mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud, termasuk terkait teknis pelaksanaan musda itu sendiri. Pada saat kegiatan musda pertama pada tahun 2010 di arena musda kala itu, terdapat perbedaan pendapat, bahkan kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk, bahkan suara-suara keras mulai dilontarkan. Namun itulah dinamika dalam sebuah organisasi. Perbedaan itu adalah hal biasa, namun pada akhirnya mencapai kemufakatan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan bersama. Dan di musda yang pertama itulah saya terpilih sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Boton Cia-Cia Laporo. Lalu pada musda kedua, yaitu tahun 2012, terpilih ketua IMB CCL yaitu Muhammad Sidin. Kemudian di musda ketiga pada tahun 2014 terpilih ketua IMB CCL yaitu Kumarlin. Lalu kemudian di musda keempat pada tahun 2016 terpilihlah ketua IMB CCL yaitu Arijaya. Kemudian di musda kelima tahun 2018 terpilihlah ketua IMB CCL yaitu Haryadin. Dan
Di Musda yang ke-6 tahun 2020 terpilihlah Ketua MBCCL yaitu Muarif Hasana hingga sampai sekarang. Adapun dari masing-masing kepengurusan, dari beberapa musda yang telah saya sebutkan tadi, masing-masing jabatan yaitu selama 2 tahun. Dan alhamdulillah terhitung hingga sampai saat ini jumlah kader IMB CCL adalah kurang lebih 160 orang. Jumlah itu sudah termasuk alumni dan mahasiswa aktif. Sebenarnya kalau semua teman-teman rekan-rekan yang mengikuti kuliah itu hingga tuntas, maka jumlah kader IMB kurang lebih 180-an. Namun ada yang sudah putus dan juga ada yang sudah almarhum. Dan dari jumlah sebagian tersebut di atas, alhamdulillah kader IMB telah berhasil menempati beberapa posisi di instansi pemerintahan, baik di kota maupun di beberapa kabupaten yang ada di Papua Barat. Ada yang menjabat sebagai sekdis atau sekretaris distrik di Kabupaten Tamrau yaitu Zulkifli Esot. Kemudian ada yang jadi sekretaris lurah di Moyo yaitu Arifin SIP. Kemudian ada juga yang jadi staf distrik di Kabupaten Manokwari Pegaf yaitu Sumardin dan Muhammad Talib. Kemudian juga beberapa orang dosen yang ada di perguruan tinggi, baik yang ada di UMS, STAI, kemudian ada di Unimuda maupun di Poltekkes. Kemudian ada juga berprofesi sebagai perawat bidang di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong. Juga ada anggota Polri. Dan dari beberapa juga alumni ada yang telah menjadi sebagai praktisi hukum atau lawyer atau pengacara, itu termasuk ketua alumni dan abang kita, Bang Sari, saya sendiri dan beberapa orang teman lainnya, Ali Bara, alhamdulillah juga beliau di sini sebagai pengacara. Kemudian Rahmat Haji dan beberapa teman lainnya, rekan-rekan yang belum hadir yaitu Jenudin El Awam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, capaian keberhasilan atau kesuksesan yang saya jelaskan tadi adalah capaian secara person atau individu, capaian secara person atau individu itu sendiri. Dan ini bukanlah hal urgen yang menjadi dasar dibentuknya Hikmal ataupun IMB CCL. Namun tujuan dibentuknya dan didirikannya organisasi kemahasiswaan di Kalang Laporo, salah satu diantaranya yang paling utama adalah sebagai wadah pemersatu mahasiswa Laporo. Kita ketahui bersama bahwa mahasiswa Laporo di Kota Sorong terdiri dari atau kumpulan dari beberapa desa. Maka lewat organisasi inilah kita sebagai mahasiswa disatukan untuk bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan organisasi yang telah dicanangkan bersama atau menjadi harapan bersama. Kemudian lewat organisasi ini kita saling mengenal. Kalau sebelum berdirinya IMB, kita sendiri tidak saling mengenal. Bahkan kita tidak tahu bahwa dia itu adalah mahasiswa. Tapi dengan adanya wadah ini, maka secara otomatis kita saling mengenal dan mengetahui jumlah totalitas mahasiswa itu sendiri di kalangan Cia-Cia Laporo. Kemudian dalam menjalankan
dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dalam menjalankan program-programnya, IMB CCL tentunya membangun sinergitas baik dengan secara internal maupun secara eksternal. Hubungan sinergitas itu di kalangan internal yaitu salah satunya adalah dengan bersinergi dengan KKL, di mana KKL dalam menjalankan program-program kerjanya, mahasiswa selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula sebaliknya, mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, masyarakat lapor selalu ikut serta dalam mendukung atau memberikan support, baik dari sisi anggaran maupun dari dukungan berupa tenaga dan lain sebagainya. Kemudian sinergitas yang kita bangun dengan pihak eksternal yaitu dengan ormas berupa KKST, di mana KKST dalam menjalankan kegiatannya selalu IMB CCL selalu dihadirkan, dan terbukti pada saat musda di Hotel Meridian, IMB CCL pada saat itu dipercaya untuk memimpin musda, dan alhamdulillah pada saat itu musda sangat berjalan dengan baik karena dipimpin oleh abang kita, saudara SIP, saudara kita Ardan SIP. Sehingga ketika musda itu selesai, sampai ada terlintas di telinga saya beberapa orang masyarakat KKST dengan menyebut beliau bahwa laki-laki itu kecil-kecil tapi cabai rawit. Iya. Karena memang saya sendiri ikut pada saat itu. Karena pengalaman organisasi di HMI sangat mumpuni, sehingga alhamdulillah beliau mampu memimpin jalannya sidang di KKST pada saat itu. Cukup suasana musda pada cukup hidup, cukup terharu. Kemudian kita juga membangun, IMB ini membangun sinergitas atau kerjasama dengan OKP lain, OKP kepemudaan, dalam hal ini seperti HMI, PMI ataupun IMM. Hal ini dapat dilihat bahwa di momen-momen kegiatan IMB CCL pada saat itu kita selalu mengundang kader-kader HMI maupun di PMI atau OKP lain. Begitu pula sebaliknya, ketika OKP lain seperti HMI dan PMI mengadakan kegiatan-kegiatan musda ataupun kongres, kita pun ikut dilibatkan. Dan beberapa kegiatan dulu pernah kita ikut di Kalabra, termasuk saya sendiri hadir pada saat itu, kegiatan PMI yang kader-kadernya salah satunya adalah Abdullah Gazam. Di situ juga ada Pak Sanusi Rahning Mas hadir memberikan sambutan. Kemudian di hotel pilihan pada saat itu ada kegiatan HMI, IMB pun ikut dilibatkan. Kemudian sinergitas ini lebih nyata lagi dilihat ketika Ikatan Mahasiswa Potonci Aceh Lapor mengadakan kegiatan LBT, Leadership Basic Training, atau yang disebut dengan latihan dasar kepemimpinan. Mereka juga sering memberikan materi-materi pada saat pelaksanaan kegiatan LBT dari OKP HMI atau IMM, sering memberikan materi. Nah, ini tujuannya, kenapa harus dibangun sinergitas ini? Supaya ada sebuah transformasi sebuah ilmu mengenai tentang keorganisasian. Karena skala organisasi HMI itu ataupun PMI atau OKP adalah skala nasional, sehingga dengan kita membangun sinergitas selalu ikut di dalam ambil bagian di kegiatan-kegiatan HMI ataupun sebaliknya kita menghadirkan mereka, sehingga terjadi pertukaran atau memberikan nilai-nilai tambah mengenai tentang ilmu keorganisasian. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan dan
adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Lalu kemudian dari beberapa yang salah satu yang saya sebutkan, kemudian di sini tujuan dan harapan dibentuk